Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu pencobaan. Dan ini sudah pencobaan sesi yang ke-71. 71. Ya, puji Tuhan karena tiap sesi Tuhan pimpin untuk kita lebih mengerti kehendak Tuhan, mengerti tentang bahaya pencobaan. Mengerti juga tentang kondisi manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ya, tanpa pemeliharaan Tuhan, kita pasti hancur dan habis. Karena siapa kita yang kuat menghadapi segala pencobaan. Juga rekan-rekan di YouTube, Ibu Ervi, Ibu Indayati, Ibu Erni, Pak Alexander, semuanya ya kita bisa belajar bersama ya. Oke, seperti biasa saya akan sharekan bahan yang akan kita pelajari bersama, yaitu dari buku karangan John Owen dengan judul Pencobaan. Sudah halaman terakhir, halaman 32. Ya, intinya adalah kalau pencobaan itu datang, kalau Tuhan tidak melindungi kita, ya habis kita itu. Kenapa? Karena begitu pencobaan itu datang, itu dikatakan di halaman 32 ini, kuasa pencobaan untuk menggelapkan akal budi. Bentar, saya besarkan. Dibesarkan. Ya, kenapa kok menggelapkan akal budi ya? Ya, istilah sehari-harinya itu gelap mata itu ya. Orang kalau sudah tergoda dan gelap mata, sudah nggak pikir panjang lagi. Kalau masih pikir panjang itu ya masih godaannya ya masih nggak terlalu dosanya godaannya belum terlalu. Tapi kalau sudah godaan yang terlalu, orang sudah mata gelap. Ya. Ya, kita lihat aja lah banyak orang-orang yang jatuh dalam dosa. Nggak usah jauh-jauh ya diri kita sendiri. Kalau diri kita lagi punya nafsu nafsu gila yang tiba-tiba muncul dalam diri kita, itu bisa mata gelap itu. Makanya kita juga kadang-kadang kaget, loh kok bisa begini, loh kok bisa begitu. Karena di sini dikatakan kuasa pencobaan menggelapkan akal budi. Ya, kenapa orang bisa korupsi? Ya, mata gelap. Ya, dia korupsi bisa karena kebutuhan. Ya, kebutuhannya bukan kebutuhan untuk dia bersenang-senang, tapi kebutuhan yang urgen, misalnya
orang tua sakit harus dioperasi, tidak punya biaya. Lalu minta sana, minta sini, nggak ada yang mau minjemin. Lalu ada kesempatan korupsi, ya sudah, korupsi aja. Kan nggak ketahuan. Kalau ketahuan ya gampang. Tinggal nanti bilang, oh ya ini saya pinjem dulu uangnya. Saya butuh uang. Ya, saya lihat trik-trik orang yang kadang-kadang korupsi ketahuan itu pinter gitu ya. Alasannya itu ada aja. Ya, bisa juga tergoda ya dengan will, dengan pil. Tergoda untuk berebut kekuasaan, ya, saling menjegal, ya, teman-teman sekerja dijegal, bahkan ada yang memfitnah. Ya, tujuannya ya cuma supaya dia yang bisa berhasil, orang lain gagal. Ya itulah manusia. Ada yang bilang ya itulah dunia ini semacam serigala yang ya penuh dengan serigala-serigala yang ingin saling menerkam, berebut makanan. Ya, siapa kuat dia yang menang. Hukum rimba. Yang ada adalah hukum rimba. Ya, puji Tuhan lah sekarang zaman kita ini sudah lebih tanda petik hukum rimbanya nggak seperti zaman kuno dulu ya. Zaman kuno dulu itu siapa kuat dia yang berkuasa. Siapa yang kaya raya terkaya dia yang bisa sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Dia yang berkuasa, dia yang paling kaya, dia yang paling berkuasa. Atau ya preman-preman, atau kalau di Solo itu terkenal Gali atau apa itu. Zaman Gali. Zaman preman. Dan mungkin masih ada hal seperti itu di desa-desa ya. Desa-desa yang banyak rakyat-rakyat yang lugu-lugu lalu datang ya preman-preman gitu yang mengancam penduduk dan sebagainya. Akhirnya mereka ketakutan dan mau tidak mau ya harus taat sama penguasa itu. Nah, itu contoh-contoh ya manusia yang saling mau menelan satu dengan yang lain. Ya, mata gelap. Ya, bisa terjadi segala macam pencobaan, godaan, baik pada orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Kalau orang baik, godaannya adalah godaan moral. Misalnya berlomba untuk menjadi orang yang paling bermoral. Nah, itu juga sebetulnya banyak orang tidak sadar ini ya, berlomba menjadi orang yang paling bermoral. Loh, itu kan bagus. Paling bermoral itu kan bagus. Ya nggak bagus kalau itu menjadi pameran. Nggak bagus kalau itu akhirnya untuk menonjolkan si aku. Ini loh aku orang yang paling bermoral dari semua orang lain.
Banyak orang-orang melakukan perlombaan moral. Ini untuk orang-orang yang tanda petik terkenal baik. Tapi kalau yang terkenal rusak, ya perlombaannya perlombaan mau saling menghancurkan ya lawan ya dengan kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, entah pembunuhan, perampokan. Nah, kalau yang orang-orang baik ini perlombaannya yaitu tadi, mungkin saya dengan menunjukkan saya orang paling bermoral, saya akan mendapat kedudukan yang tertinggi. Dan saya mengalahkan orang-orang lain yang kalah bermoral dengan saya. Nah, bermoralnya menjadi tanda petik, akhirnya bermoral yang dipamerkan. Atau bermoral yang ditonjol-tonjolkan. Dan tujuannya adalah untuk menjilat atasan kita, supaya dia boleh jatuh cinta sama kita dan menaikkan kedudukan kita atau gaji kita, prestasi kita, dan sebagainya. Nah, itulah manusia dengan segala pencobaan. Oke, kita baca saja bagian ini. Kita baca ulang supaya kita bisa menyimak dengan lebih dalam lagi. Silakan, ada yang mau bacakan untuk kita semua? Siapa yang siap baca? Silakan, Deviana. Kuasa pencobaan untuk menggelapkan akal budi. Pengaruh minuman keras berdampak pada pertimbangan manusia. Hosea 4 ayat 11. Dibaca ya Pak. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Pencobaan memiliki kuasa untuk merusak pertimbangan manusia dengan cara yang sama. Penguasa dunia ini membutakan akal budi orang-orang yang tidak percaya kepada Injil, sehingga mereka tidak dapat melihat kemuliaan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 4. Dengan cara yang mirip, yang sangat mirip, setiap pencobaan menyingkirkan kejernihan pengertian dan pertimbangan manusia. Sudah ya Pak? Dilanjutkan. Terus. Pencobaan menerapkan kuasa ini dalam berbagai cara, namun kita hanya akan mempelajari 3 cara yang paling umum. 1. Pencobaan bisa sangat menguasai imajinasi dan akal budi manusia, sehingga ia tidak bisa memikirkan hal lainnya. Ketika seseorang dicobai, sebenarnya ada banyak pertimbangan yang akan memberikan kelegaan, namun pencobaan begitu kuat sehingga menguasai pikiran dan imajinasinya. Ia tidak sanggup memusatkan pikiran pada hal-hal yang dapat menyelamatkan dirinya. Ia bagaikan orang yang dikuasai suatu masalah. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, namun dia begitu asik memikirkan masalah itu sendiri, sehingga ia buta terhadap setiap kemungkinan jalan keluarnya. Iya. Nah, ini contoh orang yang mengalami pencobaan yang membuat akal budi menjadi gelap. Ya, yang pertama, ini pencobaan menerapkan kuasa ini dalam berbagai cara. Ya, nah, cara pertama, pencobaan sangat menguasai imajinasi dan akal budi manusia, sehingga ia tidak bisa memikirkan hal lainnya. Ya, jadi seperti ini ya, akalnya sudah tertutup begitu. Nah, kalau akal sudah tertutup ya sudah tidak bisa mikir yang sehat. Ya, terus dikuasai oleh imajinasinya sendiri. Nah, itu. Nah, sebetulnya masih ada pertimbangan-pertimbangan, tapi karena pencobaan begitu kuat, jadi ia tidak sanggup memusatkan pikiran pada hal-hal yang dapat menyelamatkan dirinya.
Ya, bagaikan orang yang dikuasai suatu masalah, seperti orang kena sihir. Ya, orang kena sihir itu orang kena biasanya apa gitu ya, kena hipnotis atau kena santet dan sebagainya. Itu seperti pikirannya sudah terkunci gitu. Pikirannya terkunci dan dia tidak bisa keluar dari masalah yang dia sudah terkunci. Dan ini bisa terjadi ya. Saya barusan juga dilapori ada ya seperti yang saya ungkapkan kemarin, itu ada temannya jemaat yang saya kenal, dan dia itu orang yang boleh dikata tokoh yang sangat berguna untuk masyarakat ya, profesinya profesi yang menolong masyarakat. Tapi tahu-tahu bisa kayak orang linglung. Kalau lagi normal ya normal, kalau lagi kumat jadi orang kayak orang tidak sadar gitu. Lalu bisa ingin bunuh diri dan sebagainya. Waduh, itu gimana itu? Coba seperti itu. Itu seperti orang kena ya di dunia perdukunan ya, ada hal seperti itu. Ya, itu satu kejadian. Nah, saya tanya agamanya, ternyata dia ya istilahnya bukan Kristen ya, tapi dia agama Katolik. Ya, biarpun Kristen Katolik ya sama aja lah. Kalau orang belum lahir baru ya sama. Ya, jadi kalau dia sampai bisa kayak orang kesurupan gitu ya, kemungkinan besar dia belum lahir baru, belum bertobat. Nah, bagaimana menolong orang yang kayak gitu ya, harus didoakan supaya bertobat, diinjili supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apakah bisa orang yang sudah percaya lalu mengalami pencobaan yang sampai membuat pikiran dia terkunci seperti itu ya? Bisa aja. Yaitu yang tadi saya bilang mata gelap itu. Nah, itu lalu untuk apa, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa kayak gini? Ya, pelajaran bahwa kita itu sebetulnya manusia itu rapuh. Saudara dan saya rapuh. Makanya saya pernah bolak-balik bilang kan, setiap orang itu punya titik lemah. Setiap orang. Nah, kalau titik lemahnya itu digoda atau digoyang, ya hancurlah pasti. Namanya aja titik lemah kok. Bukan titik kuat, titik lemah. Nah, kalau titik lemah ini disentuh, ya hancur pasti. Nah, setiap orang punya titik lemahnya itu beda-beda. Ada yang titik lemahnya itu harta, ada yang titik lemahnya itu tahta, ada yang titik lemahnya itu wanita. Ada yang titik lemahnya itu hobi-hobinya. Ada titik lemahnya itu harga dirinya. Ya, kedudukan, yaitu tahta tadi. Jadi ya setiap orang kalau begitu bagaimana? Ya harus sadar titik lemah saya di mana. Nah, kalau saya sudah sadar titik lemah saya di situ, jangan saya terseret sampai lupa diri. Saya bayangkan misalnya ada orang yang tertarik dengan wanita lain. Ya, ini kan sudah hal umum kan, semua orang bisa begitu. Tertarik pada wanita lain. Dan kalau itu dia teruskan, wah akan makin dalam ketertarikannya.
Dan akhirnya saking dalamnya, karena itu titik lemahnya, titik lemahnya dia mau keluar dari situ nggak bisa. Lalu makin lama makin dalam, akhirnya dia ambil keputusan dia mau menceraikan istrinya. Wah, ini sudah istilahnya kebablasan sampai nggak bisa ngerem sama sekali. Nah, kalau kita misalnya ada teman-teman yang melihat kasus ini orang goblok itu, laki-laki goblok, masa dengan wanita yang ya mungkin kenalan dari mana gitu, atau sekretarisnya, atau pegawainya, atau apa, sampai dia tertarik, sampai meninggalkan istrinya, itu goblok sekali. Ya, kita yang enggak dicobai ya bisa ngomong goblok. Kita yang memang titik lemahnya enggak di situ ya kita anggap, aduh itu aja kok goblok sekali, mau nurut sama wanita yang kita baru kenal dibandingkan keluarga kita. Ya itulah yang terjadi, di Alkitab juga banyak yang terjadi kayak gitu. Ya toh, ya coba aja itu yang namanya Daud. Lihat Batsyeba mandi aja sudah langsung tertarik. Dan mau tidur bersama dengan Batsyeba. Kan mungkin saudara bilang, goblok amat Daud ini. Yaitu jangan sombong, jangan jangan cepat-cepat Anda sok alim gitu, atau Anda sok suci gitu ya, atau Anda enggak terpengaruh dengan lihat orang mandi gitu loh. Dan enggak mungkin tertarik. Berarti seleranya Daud itu selera murahannya. Selera murahan. Masa lihat orang mandi langsung mau tidur sama dia. Ya, hati-hati, jangan menghakimi. Karena apa? Ya itu tadi saya bilang kan, orang kalau titik lemahnya digoyang, sudah habis. Kalau saya ini ya, saya pernah hobi nonton film silat ya toh. Dalam ilmu silat itu, kalau ketemu musuh yang setara atau bahkan lebih hebat, cara mengalahkan bagaimana musuh yang lebih hebat dari kita. Cari titik lemahnya. Titik lemahnya dia di mana? Ya kan? Nah, sama seperti misalnya pertandingan juga. Pertandingan tenis misalnya. Wah, kita kalau punya lawan berat, ya harus tahu titik lemahnya lawan kita di mana. Yang paling berat kalau enggak tahu titik lemahnya. Semua hal dia kuat. Wah, sangat sulit itu dijatuhkan. Tapi kalau tahu titik lemahnya, oh, ya gampang. Misalnya dia tidak bisa main backhand. Ya, backhand itu kalau forehand kan kanan. Ya, tangan kanan, bola kanan itu forehand. Kalau tangan kanan, bola kiri, backhand. Nah, itu misalnya titik lemahnya itu di backhand. Oh iya, kasih aja bola sebelah kiri terus. Karena itu kelemahannya dia. Tapi kalau dia semua kuat, backhand, forehand, lob atau apa gitu ya, ke atas, bola ke atas, semua dia bisa. Wah, repot sekali. Nah, ini ceritanya tadi, orang kalau ada titik lemahnya itu dikasih pencobaan di situ, ya habis. Semua deh. Siapa aja. Makanya kasus Daud itu membuktikan apa? Sehebat-hebatnya orang. Bahkan setinggi-tingginya jabatan seseorang. Bahkan serohani-rohaninya seseorang.
tetap dia adalah manusia yang rapuh. Daud itu kurang rohani apa sih? Kalau kita mau lihat rohaninya Daud. Ya, membuat mazmur. Waduh, mazmurnya itu luar biasa sekali. Ya, bagaimana dia membuat syair-syair pujian untuk Tuhan, bahkan sampai jadi Alkitab. Kan luar biasa itu mazmurnya Daud. Tapi Daud bisa jatuh. Menunjukkan apa? Menunjukkan manusia memang tidak bisa diandalkan. Termasuk saudara dan saya. Ya, kita kalau ngomong kayak gini ini jangan, wah saya orang kuat, wah saya orang hebat. Saya tidak mungkin sama seperti Daud yang punya selera murahan itu. Jangan sombong. Ya, Anda itu masih belum apa-apa. Anda masih belum selevel Daud. Jangan sombong. Justru saya tidak katakan bahwa Daud itu selera murahan. Saya tidak katakan bahwa Daud itu orangnya terlalu rapuh. Justru Daud itu hebat. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Daud. Meskipun tetap Daud juga manusia biasa. Tapi orang yang begitu dekatnya dengan Tuhan masih bisa jatuh dalam dosa. Apalagi saudara dan saya. Gitu loh mikirnya. Tapi jangan excuse. Kalau saudara jatuh dalam dosa, ya enggak apa-apa. Wong Daud aja jatuh. Apalagi saya, ya lumrah. Itu enggak benar pikiran saya gitu. Kalau saya tahu Daud yang sehebat dan sekuat itu aja bisa jatuh. Apalagi saya. Berarti saya, kesimpulannya apa? Berarti bukan, ya sudah ya saya jatuh-jatuh aja. Tidak masalah. Bukan. Berarti saya harus waspada. Mungkin 100 kali lipat lebih besar daripada Daud. Jangan anggap enteng. Ya inilah yang dimaksud dengan pencobaan begitu kuat sehingga menguasai pikiran dan imajinasi. Ia tidak sanggup memusatkan pikiran pada hal-hal yang dapat menyelamatkan dirinya. Ia bagaikan orang yang dikuasai suatu masalah. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, namun dia begitu asyik memikirkan masalah itu sendiri, sehingga ia buta terhadap segala kemungkinan jalan keluarnya. Perhatikan, buta terhadap setiap kemungkinan jalan keluarnya. Jadi buku ini memang betul-betul memaparkan ya secara real dan konkret pergumulan orang yang sedang jatuh dalam dosa, yang dalam keadaan buta. Buta. Ini bukan hanya untuk orang yang bukan Kristen ya, tapi untuk orang Kristen juga. Jangan salah ngerti. Makanya di era kita ini juga Tuhan pakai ya untuk menunjukkan manusia itu betapa rapuhnya dengan orang-orang yang di sekitar kita, yang kita lihat si A, si B, si C yang juga mengalami kejatuhan. Dan juga harus sadar siapa diri kita di hadapan Allah. Jangan arogan dan jangan merasa Anda lebih hebat dari yang lain. Ya itulah yang kita sudah pelajari bersama. Dan saya berhenti sampai di sini. Saya persilakan ada teman-teman yang mau sharing, mau menanggapi tentang pencobaan yang membuat kita mata gelap, membuat kita buta
dan tidak lagi memikirkan jalan keluar, tapi dibutakan dan berpusat mikir hanya untuk kenikmatan dalam menjalani pencobaan. Ya, siapa yang sanggup bisa mengatasi pencobaan? Oke, saya berhenti sampai di sini. Silakan teman-teman boleh sharing. Mungkin ada yang pengalaman menghadapi pencobaan. Bagaimana selama ini Anda menghadapi pencobaan? Silakan. Bu Tripi. Saya Pak. Shalom Bapak Ibu semua, Pak Pendeta Halim. Ya. Selamat shalom. pagi. Ya. Saya bersyukur karena pada pagi hari saya bisa bergabung karena beberapa hari ini banyak acara sawalan dan reuni jadi tidak bisa ikut. Ya. Iya. Kesaksian saya pernah direndah harga diri saya muka umum ya ini pertemuan ibu-ibu. Jadi waktu itu saya direndahkan itu ada seorang ibu yang mengatakan Bu Tripi itu kan datang ke sini itu kan hanya cari snack begitu. Waktu itu langsung ya dek gitu ya. Wah ini. Tapi puji Tuhan waktu itu dengan pertolongan Tuhan, tentu saja Roh Kudus Tuhan saya mampu mengendalikan rasa marah ataupun rasa direndahkan harga diri saya waktu itu. Ya saya bersyukurnya di situ. Kemudian waktu pulang ada seorang ibu berkata pada saya, dia mengatakan bukan Bu Tripi tapi Mbak gitu. Mbak Tripi, tadi Mbak Tripi dihina seperti itu kok tidak marah. Gitu. Ya saya ditolong oleh Tuhan, Bu. Sehingga saya bisa mengendalikan emosi saya untuk marah ataupun membalas dengan mungkin kata-kata yang juga menyakiti hati dia. Kemudian peristiwa lagi, saya itu dituduh dengan tuduhan yang sama sekali salah. Tidak pernah saya lakukan, tapi dituduh. Itu saya dikira membuat polisi tidur itu dirusak. Karena ketika hujan, karena ada polisi tidur, jadi banjir. Nah, dikira itu yang merusak polisi tidur diberi jalan. Jadi rusak sebetulnya hanya dibilang bisa mengalir. Tapi dituduh saya yang melakukan itu. Ketika saya sapa, mari Bu, gitu. Karena saya mau belanja, gitu. Mari Bu. Dia langsung membuang muka. Dia mengatakan, bagus yang Ibu lakukan ya. Saya nggak tahu maksudnya apa. Akhirnya saya tahu bahwa penyebabnya dia marah itu seperti itu. Tapi ya, puji Tuhan lagi, saya ditolong Tuhan. Selama 2 tahun, dia membenci saya tetap menyapa ketika saya mengetahui dia di teras begitu. Ketika 2 tahun itu dia mengalami stroke. Kemudian ibu-ibu di sekitar beliau tinggal, termasuk saya, itu mengajak mengunjungi di rumah. Waktu itu saya juga ikut. Kemudian saya waktu pamitan Ibu cepat sembuh ya. Gitu. Dia wajahnya memang agak kaget loh. Ini yang bertahun-tahun saya benci itu ternyata ikut mengunjungi saya. Dan puji Tuhan akhirnya sudah itu beliau sudah bisa jalan dari stroke-nya itu sudah mulai membaik. Ya akhirnya baik pada saya. Itu yang saya syukur.
ini hanya sebagian dari pencobaan yang Tuhan berikan pada saya untuk melatih kesabaran saya, untuk melatih supaya saya tidak menyombongkan diri saya. Itu. Dan ada memang beberapa peristiwa yang masih banyak yang bisa ceritakan, tapi saya kira cukup ini saja. Terima kasih Pak Andi Halim. Terima kasih kesaksiannya Bu Tripi. Ya, kita seringkali memang tergoda untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan selalu mau mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Oke? Ada pendapat lain atau sharing lain? Silakan. Cuma begini ya, menurut saya kadangkala orang yang memperlakukan kita dengan tidak benar, itu bukan maksudnya kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi orang yang tidak tahu diri perlu dididik dengan benar. Jadi pertimbangannya bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi pertimbangannya adalah mendidik orang untuk bertanggung jawab. Nah, itu mesti. Jadi tidak bisa saya cuma biarkan aja orang yang melakukannya tidak benar, pokoknya saya tetap mengasihi dia, meskipun dia melakukan yang tidak benar. Nah, itu justru nggak boleh. Karena kalau kita tahu ada perbuatan yang nggak benar, kita biarkan saja, dan dia terus menikmati ketidakbenaran, tanpa kita memperingatkan, tanpa kita mendidik, atau bahkan kalau perlu memberikan pelajaran-pelajaran. Supaya apa? Supaya orang ini jadi baik. Jadi tujuan kita adalah mendidik orang ini untuk menjadi orang yang lebih baik pada perjalanan hidup dia berikutnya. Kalau dia tidak dididik, dia merasa dirinya benar terus, dia akan selalu mengulang kesalahan-kesalahan dia. Ya, misalnya minjem uang nggak balikin, atau utang nggak dibayar. Nah, itu bagaimana? Nah, itu per kasus ya. Per kasus, harus kita lihat per kasus. Kalau orang ini memang sengaja menipu, dia hanya tujuannya minjem duit, keliling-keliling ke jemaat untuk tujuannya minjem duit sana sini, dan dia akhirnya memang tujuannya karena mau menipu, jadi tidak dikembalikan. Maka kalau sudah ketahuan, nggak bisa orang kayak gini dibiarin terus, nanti seluruh jemaat jadi korban. Kita harus kasih pelajaran sama orang kayak gini. Nggak bisa dibiarkan. Loh Pak, tapi kita kan harus mengasihi. Ya mengasihi, tapi kalau membiarkan itu namanya nggak mengasihi. Saya kalau mengasihi justru harus mendidik dia untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Iya kan? Nggak bisa tuh. Ya, saya tahu ada juga kasus di satu gereja, orang ini korupsi terus, maksudnya pinjam duit tapi nggak bayar terus. Tapi dia jadi majelis. Lalu terkenal, majelis ini suka minjem duit, tapi nggak dikembalikan. Waduh, ya berat ini.
Hanya gembala sidangnya yang ngasih tahu, kamu nggak bisa hidup seperti ini. Oh, langsung diperingati, langsung marah, langsung pindah gereja. Ya sudah, tanggung jawabnya dia. Tapi dia yang jelas sudah diperingatkan, nggak bisa dibiarin. Ya, kamu mau pindah gereja, ya itu hakmu. Tapi ya mestinya kamu bertanggung jawab, kamu nggak bisa lari. Kamu harus bayar hutang-hutangmu pada orang lain. Ya itulah contoh-contoh, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi harus membalas kejahatan dengan kebaikan, dan kebaikannya itu adalah merupakan didikan. Didikan dan ajaran untuk dia. Tidak bisa dibiarkan. Oke, silakan ada teman lain yang mungkin mau sharing tentang pencobaan yang dihadapi. Silakan. Pak Sugianto. Oh, Bu Deviana, silakan. Tadi pencobaan dan ujian itu sama ya, Pak? Maksudnya supaya kita diuji, supaya kita naik kelas. Kalau pencobaan kita supaya nggak sombong. Itu gimana, Pak? Perbedaan yang paling supaya kita tahu kita diuji atau dicobai. Masih, Pak. Ya, sebetulnya itu sudah pernah saya bahas ya. Ujian dan pencobaan itu bisa bergantian, dan bisa di Alkitab sih dipakai kata bergantian. Tapi memang kalau kita melihat sumbernya yang menentukan perbedaan kualitasnya. Jadi pencobaan itu dari mana? Dari Tuhan atau dari setan? Kalau dari setan ya pasti tujuannya mau menjatuhkan dan menghancurkan kita. Dan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau itu dari Tuhan, pasti tujuannya adalah untuk membuat kita, meneguhkan kita untuk kita bisa naik kelas. Tapi ada tapinya. Meskipun itu dari setan yang ingin menghancurkan kita, tapi kalau itu adalah pencobaan yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kita, alias pencobaan itu tidak mungkin datang tanpa seizin Tuhan, maka segala pencobaan yang kita alami, meskipun itu dari setan, tapi semua Tuhan sudah izinkan terjadi untuk kebaikan bagi kita. Ya, persis sama seperti kasus Rasul Paulus yang dapat duri dalam daging, yang itu adalah utusan iblis, tapi itu pun juga sudah dalam kedaulatan Allah. Jadi Tuhan tanda petik memberi green light pada setan untuk mencobai kita, meskipun tujuan setan adalah untuk menghancurkan, tapi Tuhan sudah mengizinkan itu untuk jadi kebaikan buat kita. Ya. Nah, itu malah jadi alat. Setan pun dipakai Tuhan untuk kebaikan bagi kita. Oke. Andi. Ya, Pak Sugianto. Benar nggak pendapat saya bahwa di dalam hal pencobaan untuk mengatasi ego sendiri itu paling berat, sebetulnya paling banyak itu dialami oleh para gembala sidang. Oh ya, itu juga pernah sudah saya ungkapkan bahwa pencobaan yang paling berat, dan paling final itu adalah si aku. Bukan hanya kepada gembala sidang, tapi kepada semua orang. Bahwa si aku itulah yang nomor satu. Gengsiku, ya,
kedudukanku, harga diriku, ya, prestasiku, dan segalanya itu nomor satu. Lalu bagaimana Tuhan memproses? Ya dengan menghancurkan keakuan. Dididik untuk dihancurkan keakuan. Meskipun tidak bisa nol sama sekali, tapi ada proses pendidikan penghancuran keakuan. Nah, dalam hal ini Tuhan banyak memberi kita didikan dan ajaran, termasuk menghadapi masalah, problema, sakit, penyakit, bahkan keterpurukan, ya, sampai Tuhan ngajari kita apa? Lepaskan seluruh berhalamu satu persatu. Akhirnya melepaskan berhala terakhir ya si aku. Si aku pun adalah berhala yang harus belajar dilepaskan. Demikian Pak Sugianto. Andi, Iya Pak. di gereja itu kan misalnya ada orang, ya kayak tadi lah, kayak kasus Bapak cerita, kalau mengenai masalah keuangan, malah sering orang pinjem, oh masa kita kan sesama Kristen, nggak mungkin lah saya bohongi kamu, gitu kan. Nah, terus juga kalau misalnya saya ngomong ini gimana ya caranya, kita tanya nih sama temen yang pernah mengalami juga sama-sama. Dia bilang ya udahlah biarin aja. Nah, itu nanti kan biar Tuhan yang berperkara. Nah, itu betul nggak tuh cara seperti itu, Pak? Tidak betul. Saya tidak setuju kalau dosa yang sudah terang-terangan itu lalu kita biarin, lalu kita apa ini, ya nanti Tuhan sendirilah yang mengajar dia. Lalu kita biarin. Tidak benar, karena harus ada tanggung jawab dari kita. Nah, kalau orang ini sudah diperingatkan, tapi tetap bandel dan tetap menganggap diri yang paling benar dan tidak mau peduli dengan peringatan-peringatan, yaitu baru kita serahkan sama Tuhan. Tapi kalau dia betul-betul melanggar hukum, misalnya korupsi, melanggar hukum, itu kalau dia tidak mau menyelesaikan, kita mungkin perlu panggilkan polisi. Tidak bisa dibiarin orang korupsi, misalnya korupsi uang gereja, dibiarin terus gitu. Gimana? Itu bukan uang pribadi loh, uang gereja itu uang jemaat dan itu uang untuk pekerjaan Tuhan, lalu dikorupsi, lalu kita ya biarinlah nanti Tuhan sendiri yang menghukumku. Ya nggak benar dong. Harus dilaporkan polisi kalau sampai sudah jadi maling gitu. Ya, koruptor itu. Ya mungkin jadi nggak enak kalau dilaporkan polisi. Makanya diperingati dulu. Alkitab kan bilang 4 mata dulu, ya. Kalau 4 mata enggak mau, tambah 1 saksi atau 2 saksi. 2 saksi nggak mau, umumkan kepada jemaat. Wah, itu sebetulnya sudah berat itu kalau diumumkan ke jemaat. Kalau tetap nggak mau, ya itu tadi menurut saya sudah vonis terakhir ya harus dilaporkan polisi supaya dipenjara. Nah, tujuannya apa di penjara? Ya supaya dia jerah dong. Supaya dia sadar kalau kesalahan itu harus ada risikonya. Jangan bermain-main dengan hal seperti itu. Ya, kecuali dia sudah sadar. Dia sudah ngaku salah. Lalu dia mau bertanggung jawab menyelesaikan.
Nah, itu lain perkara. Kalau seperti itu ya nggak usah sampai ke polisi. Ya itu menurut saya sih. Jadi memang polisi itu harus yang paling akhir. Nggak boleh awal-awal langsung polisi. Karena kesaksiannya juga nggak baik kan. Soalnya kalau di kepolisian kita hilang sepeda jadi kita kehilangan mobil, Pak. Iya sih. Ya risiko. Soalnya kalau orang ini nggak ditindak, dia akan merajalela terus. Ya, betul. Tapi memang ada hal-hal yang di luar kekuasaan kita ya baru kita serahkan sama Tuhan. Ya kayak ada apa itu? Saya pernah itu mengalami satu kasus itu. Orang ini saya beri peringatan karena suka pinjam uang nggak dikembalikan. Saya beri peringatan, tambah marah, lalu tambah malah ngancam-ngancam saya, malah tambah gilanya itu tambah pindah agama dia. Dia pindah agama, dia bilang itu gara-gara saya. Saya tidak menemukan Allah orang Kristen adalah Allah yang penuh kasih sayang. Lalu dia pindah agama. Waktu dia pindah agama, saya dalam hati saya ketawa-ketawa. Ketawanya apa? Ya nanti lihat aja, kamu pindah agama, kamu cari korban baru, bisa pinjam-pinjam uang lagi di agama barumu itu. Nanti kan kamu ketahuan lagi. Benar. Apa yang saya pikirkan terjadi, dia pindah agama itu akhirnya nipu-nipu lagi, kembali lagi ke agama Kristen lagi. Waktu kembali ke agama Kristen, wah bersaksi, saya bertobat, saya sudah dari agama lain, saya dulu murtad, sekarang saya mau kembali ke Kristen. Saya ketawa lagi. Ya, nanti kamu kembali ke Kristen, wah diundang di gereja mana-mana dia. Wih, seperti orang yang murtadin itu kan. Diundang ke gereja mana-mana, bersaksi. Ya gitu lagi. Ya, itu sudah orang tidak ada pertobatan. Ya, itu sudah di luar kekuatan kita. Mau diapain orang kayak gini? Ya sulit sudah. Paling ya saya cuma kasih tahu aja kalau saya kenal sama gereja-gereja tertentu yang undang dia. Saya ngasih tahu, kamu hati-hati sama orang kayak gini. Ya cuma itu aja sih. Saya juga gak pengangguran ngurusi dia terus dalam hidup saya kan. Capek juga kalau mau ngikuti jejaknya dia. Dia lari kemana, kita ikuti. Lari kemana, kita ikuti. Sudah, biarin aja. Nanti dia ketemu batunya sendiri. Nggak tahu sekarang nasibnya bagaimana. Saya nggak ngerti. Tapi ini benar-benar kejadian. Jadi pendeta aja bisa ditipu ya, Pak? Bukan jemaat nipu pendeta dong. Maksudnya gimana? Ya artinya kan Pak Andi aja bisa kena, ya kan? Oh Jadi iya. kasus ini jadi jemaat nipu pendeta, Iya. bukan pendeta aja yang bisa bohongin jemaat. Iya benar. Ya Pak Aryo tadi mau bicara, silakan. Ya, kelihatannya Daud itu kelemahannya cuma satu, perempuan ya. Di semua lini, semua segi, Daud rasanya kuat sekali. Sejak muda, sejak api dan rekor ya. Tapi kelihatannya dalam hal wanita ya, dia kelemahannya. Iya. Luar biasa. Mungkin salah satu kelemahannya. Ya, ngitung tentaranya. Ya, nggak tahu loh itu. Kalau saya tafsirkan Daud juga kelemahannya ya kekuasaan yang membuat dia jadi arogan ya. Iya.
Ya, normal sekali, Ya, normal sekali. iya. Itu manusiawi sekali. Normal sekali kalau kekuasaan itu luar biasa. Tapi ya Iya. dengan segala arogan dan sebagainya masih oke lah Iya, betul. kelihatannya. Yang sangat fatal itu ya tentang wanita rasanya. Iya. Ya. Kalau anaknya niru papahnya juga. Iya, Salomo kan. Iya. Tapi itu lebih ke arah kekuasaan rasanya. 1000 itu. Ya, istrinya 1000. Luar Iya, biasa. kekuasaan saja. Tapi saya pernah waktu tur ke Tiongkok itu, Pak Tong kan cerita, oh ini Raja Tiongkok ini istrinya kira-kira 5.000. Iya. Wah, saya kaget. Loh, berarti lebih hebat dari Salomo. Iya, Salomo itu Jelas, kecil Pak. katanya. Jelas. Salomo disebutkan di Alkitab orang terkaya di dunia 14 saya kira. Bukan apa-apa nih sama negara yang lebih besar kok. Iya. Pasti keteri sekali lah. Raja Tiongkok itu jauh lebih hebat. Iya. Dan bikin tembok itu berkali-kali loh Pak. Setiap 300 tahun temboknya bisa runtuh. Bikin lagi baru gres. Jadi itu kan mahal banget Pak. Bikin Iya. tembok itu. Yang Luar biasa. Donald Trump yang janji macam-macam bla 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 untuk mencegah itu Meksikan itu masuk ke Amerika mau dibikin tembok, nol sama sekali. Nol sama sekali. Padahal Tiongkok tiap 200-300 tahun bikin baru lagi loh Pak. Gitu. Bayangin. Saya baru kaget waktu lihat di National Geographic itu, loh, bikin tembok Tiongkok terus. Ya percaya betul tentang efektifnya tembok itu memang kelihatannya. Ya. Oke teman, kita sudah jam 10 lewat. Jadi tentang pencobaan ini kita sadar ya, manusia itu memang kalau sudah dicobai tanpa ada pertolongan dari Tuhan ya pasti habis sudah. Tanpa Tadi, anugerah Tuhan. Ya, gimana? di awal tadi Bapak bilang bahaya pencobaan. Terus saya Ya. pikir manfaat percobaan. Perlu banget manusia dicobai sampai mati. Harus dicobai terus karena bermanfaat untuk menyadarkan kelemahannya. Iya. Juga kita sadar ya, kalau tanpa pemeliharaan Tuhan ya kita sudah hancur, habis, lenyap. Tapi yang membuat kita bisa sampai hari ini eksis, yaitu semua karena Tuhan, kasih Tuhan yang memelihara kita dan menolong kita menghadapi segala pencobaan dan mengangkat kita dari lumpur pencobaan ini. Kalau tidak ya kita sudah bernapas dalam lumpur. Ya. Oke, terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah bersama-sama membahas tentang pencobaan dan kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan ya untuk mengingatkan kita dalam menghadapi segala pencobaan. Ya, kita memang tidak bisa lepas dari pencobaan, tapi Tuhan mau melatih kita melalui pencobaan untuk belajar lebih bersandar kepada Tuhan, bukan menyandarkan kekuatan sendiri. Dan melalui pencobaan Tuhan juga ingin kita naik kelas. Ya, naik kelas itu bukan berarti kita makin hebat, bukan. Naik kelas itu justru menunjukkan kesadaran bahwa kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kesadaran bahwa kita mutlak bergantung hanya kepada Allah dan kasih karunia Allah. Itulah naik kelas. Ya, kalau Daud naik kelas, itu berarti bagi hidup Daud,
dia akan menghadapi keluarga yang hancur. Yaitu naik kelasnya Daud. Wah, Bapak ini aneh-aneh, orang keluarga hancur kok naik kelas. Saya percaya itu naik kelas. Meskipun keluarga hancur. Karena dengan begitu Daud sadar dia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau Daud keluarganya tidak hancur, kerajaannya makin berkuasa, dia makin hebat, itu bukan dia naik kelas, dia makin terpuruk. Ya, Daud akan makin terpuruk. Tapi dengan mengalami keluarga hancur, dia boleh merasakan bagaimana dia perlu Tuhan sepanjang hidupnya dia. Dengan kerajaannya yang makin terpuruk, dia makin sadar kerajaannya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Ya, kerajaan Israel itu memang zaman Daud, zaman kejayaan luar biasa, tapi itu pun bukan apa-apa. Salomo lebih hebat lagi, tapi itu sudah makin mendekati kehancuran. Ya, makanya di dunia ini kita jangan berambisi mendirikan kerajaan kita sendiri. Itu pelajarannya. Jangan berambisi mendirikan kerajaan sendiri. Kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan hancurkan kerajaan kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi, kerajaan kita makin jaya. Dan makin hebatlah kita di mata manusia. Itu malah bukan Tuhan mengasihi. Kalau Tuhan mengasihi, kita dihancurkan. Oke, ini menjadi pelajaran yang baik. Dan Tuhan memberkati kita semua. Dan nama Tuhan yang boleh dimuliakan dalam seluruh pelajaran ini. Untuk ini mari kita berdoa. Dan saya minta Pak Sugianto ya, boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Dengan dimulainya kita belajar pagi-pagi ini untuk mengetahui benar apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Bimbing terus, perbaharui terus pemahaman untuk Pak Andi dan kami semua. Kiranya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami ingin melaksanakan kegiatan kami, kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.